Pak Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin juga bilang dalam pengelolaan dana desa atau dana kampung itu kejaksaan dari kejaksaan tinggi sampai kejaksaan negeri itu dilarang untuk mencari-cari kasus. Dengan gerakan yang dilakukan kejaksaan ini sekarang turun-turun ke kampung memeriksa ini dikhawatirkan muncul sebuah kekhawatiran aparat kampung. Bahasa yang sering muncul dan saya sering dengar adalah sebenar apapun kita kalau sudah diperiksa pasti juga ditemukan kesalahan. Apakah kejaksaan tidak terlalu jauh melangkahi tugas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kami dihubungi oleh banyak pihak ya terkait aktivitas pihak Kejaksaan Negeri Berau yang sedang fokus untuk pengawalan dana kampung. Bahkan disampaikan bahwa jaksa turun-turun ke kampung dan saat ini bahkan sudah ada belasan kampung yang dilakukan pemeriksaan terkait penggunaan alokasi dana kampung ini oleh pihak Kejaksaan Negeri Berau. Tak hanya itu pemirsa, daftar tunggu bahkan udah puluhan nih. Lalu kenapa pihak Kejaksaan Negeri Berau harus melakukan itu sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan dalam pengelolaan dana desa atau dana kampung ini pihak kejaksaan diminta untuk melakukan tindakan preventif atau pembinaan. Nah, untuk membahas persoalan ini kami saat ini sudah bersama Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Berau Pak Christian Arung. Selamat siang Pak Christian. Selamat siang. Apa kabar dulu nih Pak? Ya, kabar seperti Pak Sarang lihat, sehat-sehat aja. Oke, syukur ya Pak ya, sebab bagaimanapun ini COVID gitu kan. Ya. Kita berharap kejaksaan termasuk Pak Christian terus fit, tetap sehat sehingga tetap bisa menjalankan tugas pengawalan hukum ini secara baik karena banyak pihak yang bergantung pada kejaksaan, khususnya para pihak-pihak yang dirugikan lah atas kasus gitu. Langsung aja Pak Christian, sebagaimana kami sampaikan tadi, benar kan bahwa kejaksaan turun-turun ke kampung dan saat ini sudah ada belasan kampung yang diperiksa. Apakah benar seperti itu Pak Christian? Ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Halam. Memang untuk kegiatan di tindak pidana korupsi, memang kita mempunyai fokus pekerjaan itu adalah di bidang penanganan tindak pidana korupsi. Itu dulu yang harus kita pahami. Karena di kejaksaan ini kadang-kadang atau seringkali masyarakat melihat bahwa tugas kita itu hanya di penuntutan saja, pidana umum. Nah, namun ada di beberapa bidang, khususnya pidana khusus, itu adalah fokus untuk penanganan tindak pidana korupsi. Nah, sesuai dengan arahan pimpinan bahwa ya, kita juga harus memiliki ibaratnya akuntabilitas dalam bekerja. Jadi tidak saja ada anggaran yang kita punya, kita tidak melakukan penyerapan. Nah, khusus di bidang khusus kita diberi anggaran untuk melakukan penanganan korupsi. Nah, paling tidak kita harus memaksimalkan fungsi anggaran itu. Nah, untuk melakukan penyerapan anggaran ya kita harus melakukan kinerja. Kinerjanya apa di bidang khusus ya, salah satunya yaitu pengungkapan tindak pidana korupsi. Nah, tadi terkait dengan yang Pak Salam katakan, memang benar itu adalah rangkaian kita untuk menemukan suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan di pidana korupsi. Bagaimana kita menemukannya? Yaitu tadi salah satunya kalau dalam proses penyelidikan
turun ke lapangan itu adalah satu bagian dalam hal pencari data dan keterangan. Oke. Bisa berupa dokumen, bisa berupa visualisasi ke lapangan. Oke. Banyak metode yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, perlu diketahui masyarakat ataupun Pak Agus Salam bahwa sebenarnya itu tidak ada tendensi kita ingin menyasar satu kegiatan, misalnya kenapa harus dana desa, kenapa tidak kegiatan lain, tidak. Justru kita ingin menemukan dulu. Karena yang kita ingin fokuskan adalah penggunaan dana kampung, karena sebagaimana tahu mungkin Pak Salam atau masyarakat bahwa penggunaan dana kampung ini atau anggarannya pun yang diserap lumayan besar. Mungkin bisa kita lihat kisaran hampir 2 miliar ya. Katakanlah setiap kampung. Seperti itu. Nah, kita ingin tahu selama ini seperti apa dana kampung ini, benar nggak? Karena kita harusnya memahami bahwa penyerapan dana kampung itu kan benar murni untuk kesejahteraan kampung itu sendiri. Nah, itu dulu yang kita fokuskan. Nah, paling tidak nantinya setelah kita jalan, misalnya visual atau melakukan permintaan keterangan, apa benar penyerapan itu sudah sesuai dengan prosedurnya? Itu dulu yang kita ingin beri pemahaman kepada masyarakat, paling tidak ke aparat aparatur kampung. Karena jangan sampai ada penyerapan anggaran yang salah kaprah. Itu yang kita dari penjelasan Pak Christian ini tadi disampaikan bahwa berarti kesannya ini memenuhi target kerja ya. Benar, memenuhi target kerja untuk melakukan penyerapan anggaran. Karena kalau tidak diserap anggarannya, nah itu akan efeknya kembali lagi ke sanksinya. Akan minus itu dan bahkan akan menjadi temuan bagi kita. Nah, tapi kan ini otomatis juga mohon maaf nih, kami harus tanyakan ini supaya lurus. Karena Pak Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin juga bilang dalam pengelolaan dana desa atau dana kampung itu kejaksaan dari kejaksaan tinggi sampai kejaksaan negeri itu dilarang untuk mencari-cari kasus. Nah, kalau kesannya adalah hanya memenuhi target, takutnya kesan yang muncul kan cari kasus. Gini. Jadi harus dipertegas kembali Pak Salam. Jadi benar, bukan kesannya untuk mencari-cari kasus, tidak. Itu harus dipertegas kembali. Jadi saya katakan tadi, ini adalah rangkaian pemeriksaan, rangkaian untuk mencari kebenaran tadi, untuk benar nggak fungsi anggaran ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, proses nanti persoalan ketika kita menemukan permasalahan, khususnya misalnya ada pelanggaran administrasi ataupun sekalipun yang nantinya mengarah ke tindak pidana korupsi, gitu loh. Nah, selama ini pernah kita udah lakukan, mungkin Pak Salam atau masyarakat sudah pernah mendengar bahwa sebelumnya kita pernah ada program Jaga Desa. Itu udah pernah kita lakukan. Ada juga kan program Jaksa Masuk Desa? Benar, Jaksa Masuk Desa, Jaksa Masuk Sekolah. Itu ada. Nah, itu salah satu bentuk antisipasi atau langkah preventif kita. Sudah dilakukan, benar. Tapi ternyata pihak pengelola aparatur kampung melakukannya lagi, kasarnya begitu, berulang-ulang. Itu yang kita harus pastikan. Nah, gimana cara memastikannya? Itu tadi salah satunya ada rangkaian. Makanya tadi saya katakan untuk menentukan salah atau tidaknya perbuatan itu nanti, gitu. Makanya perlu ada pendalaman. Jadi kalau tadi kembali lagi ke persoalan bahwa kejaksaan ingin memfokuskan pemeriksaan kepada dana desa saja, itu tidak benar. Tapi itu bagian dari satu program. Bagian dari satu program. Persoalan nanti apakah itu ternyata terungkap ada pelanggaran atau tindak pidana korupsi? Ya kita akan lihat. Bagaimana sanksinya? Ya itu tadi nanti bisa ada namanya pengembalian kerugian negara. Namun kalau ternyata ditemukan niat jahat atau mens rea yang nyata-nyata mungkin satu sampel misalnya udah diulang-ulang, sudah dibina, sudah diberi pemahaman, ternyata itu masih dilakukan kembali. Nah, menurut Pak Salam seperti apa? Wajar lah ya kemudian dilakukan penindakan. Wajar dilakukan penindakan. Kalau ada niat jahat dan berulang gitu. Itu adalah salah satu faktornya. Itu niat jahat. Niat jahat itu ya itu tadi masuk dalam kategori itu perbuatan gini yang Pak Christian. Sekarang tuh yang jadi momok menakutkan. Ini kan presiden dalam nawacitanya itu kan
salah satunya adalah pembangunan dari pinggiran gitu, membangun Indonesia dari pinggiran gitu, itu nawacitanya. Makanya garisannya baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, kemudian Kapolri, Kejaksaan itu diminta untuk melakukan pembinaan itu, membantu itu, mengawal ini, tapi tindakan preventif gitu. Bahkan yang dikhawatirkan adalah para aparat kampung kemudian muncul rasa ketakutan untuk mengelola menggunakan dana kampung itu gitu loh, karena khawatir terjadi kesalahan. Karena maklum saja, pemerintah pun sudah memaklumi pemilihan kepala kampung ini kan langsung. Dan belum tentu yang terpilih itu paham administrasi. Gitu ya. Nah, dengan gerakan yang dilakukan Kejaksaan ini sekarang turun-turun ke kampung memeriksa ini, dikhawatirkan muncul sebuah kekhawatiran aparat kampung. Bahasa yang sering muncul dan saya sering dengar adalah, sebenar apapun kita kalau sudah diperiksa pasti juga ditemukan kesalahan. Pak Christian gimana mandang itu? Ya benar. Jadi gini Wasalam, memang benar hal seperti itu. Jadi kembali lagi saya katakan tadi, bukan berarti langkah yang kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan atau mencari keterangan itu untuk mempersalahkan, tidak. Tapi bisa jadi itu menjadi bagian kita nantinya untuk langkah preventif, pembinaan. Karena kita tahu di mana titik rawan dalam penggunaan kampung. Karena kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, tidak mencari data, gimana kita mau mengetahui benar nggak, misalnya anggaplah kampung A selama ini dalam setahun dalam penggunaan anggarannya, gimana caranya? Karena proses pertanggungjawabannya hanya instansi-instansi terkait aja mengetahui. Nah, kita kan tidak memahami itu. Nanti kita mengetahui itu setelah misalnya, ternyata ada laku masyarakat, ternyata ada kontranya nih yang melapor, dan itu memang wajib kita tindak lanjutin kalau laporan seperti itu. Artinya apakah bisa dibilang bahwa Kejaksaan berkomitmen dalam melakukan pemeriksaan ini mengutamakan preventifnya, tidak mencari-cari kesalahan? Artinya mengutamakan pembinaannya lah. Kalaupun ada kesalahan, selama masih bisa dibina ya dibina. Kalau memang tidak bisa dibina karena ada niat jahat dan berulang kali dibinasakan, apa bisa seperti itu? Seperti tadi yang Pak Agus Salam katakan di awal, itu kan ada program Jaksa Agung tadi katakan, sampai dikatakan tadi diusahakan pembinaan dulu untuk preventif. Ya kita lakukan, sebagaimana juga kita ini harus taat kepada pengaturan di atas, ya kita harus lakukan. Cuma ketika ada faktor tadinya yang ternyata ini memang dari awal sudah ada itikat yang tidak baik, nah, sekarang kita kembalikan kepada masyarakat. Sudah tidak ada itikat baik, itu dilakukan dengan perbuatan yang terus berulang dan menimbulkan kerugian yang begitu besar. Sekarang masyarakat apa nggak akan mempertanyakan kembali? Wah, ini uang negara nih. Kok mensejahterakan masyarakat kampung kok malah nggak ada? Nah, sekarang kan begini. Kami yakin lah ya, dan data kami juga menunjukkan seperti itu. Kejaksaan Negeri Brod tidak mungkin ujuk-ujuk langsung turun ke kampung tanpa ada petunjuk permulaan. Nah, petunjuk permulaan ini biasanya didapatkan dari laporan. Nah, salah satunya. Dan kebetulan data kami menunjukkan kampung-kampung yang lagi diperiksa ini, laporan yang masuk ke Kejaksaan ini, kebanyakan karena kampung-kampung tersebut lagi menggelar hajatan pemilihan kepala kampung, dan pihak-pihak yang melapor ini kami lihat adalah pihak-pihak yang terafiliasi merupakan lawan politik dari kepala kampung incumbent yang memungkinkan maju kembali. Artinya ini ada unsur politik di kampung yang kemudian dibenturkan ke Kejaksaan. Pak Christian menangnya gimana? Oke, saya tegaskan kembali Pak Salam, berkaitan dengan hal itu saya tegaskan, dalam hal pemeriksaan kita profesional. Jadi tidak ada kata yang mengatakan bahwa ini adalah sangkut politik, sangkut dengan adanya pemilihan kampung atau bernuansa politik. Tidak, saya tegaskan kembali. Murni dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, kami akan berjalan secara profesional. Karena itu sudah diatur dalam SOP-nya. Jadi kalau kami melakukan itu dalam tendensi suatu hal, itu akan salah kami. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa kami melakukan pemeriksaan ini jauh sebelum rencana pemilihan kampung dilakukan. Itu udah kami berjalan. Boleh dilakukan, nanti dicek. Baru muncul Baru muncul. Justru kami kaget ketika kami jalan, kok beberapa pihak ini muncul. Yang kemarinnya seharusnya di awal-awal di bulan
4, bulan 5, ya kan gitu. Nggak ada yang pernah muncul untuk mempertanyakan penggunaan dana kampung. Kan lucu. Nah, itulah yang menjadi Artinya kan sederhananya juga pihak kejaksaan juga apa untungnya juga kalau bermain ikut politik di kampung toh. Nah, cuman kenapa saya tanyakan itu, strikeline saya adalah kalaupun pihak lawan politik melaporkan itu kejaksaan juga tidak serta-merta percaya, tentu sebagai klarifikasi kembali. Kalau ternyata laporannya palsu, ada sanksi nggak bagi yang pelapor ini? Ini esensi yang kami mau angkat sebetulnya, sehingga orang tidak serta-merta mudah melaporkan seseorang gitu. Kalau bicara laporan palsu dan itu nanti efeknya akan mengakibatkan pencemaran nama baik, ya saya kira ada perangkat hukum yang akan menindaklanjuti itu. Jadi kalau itu dipertanyakan lagi kembali kepada kita, kami tidak kepada ranah itu. Ya, itu ranahnya kepolisian lah ya. Mungkin Pak Salam tahu sendiri. Yang jelas saya katakan bahwa ada perangkat hukum lain yang akan melakukan proses itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan penanganan perkara korupsi. Nanti kalau itu dicampur aduk, nah itu lagi kembali. Berarti penanganan kami tidak profesional. Betul. Seolah-olah karena ada tendensinya satu pihak harus menaikkan perkara ini, kan tidak begitu. Dan itu dilarang. Oke, Pak Christian, sekarang sebelum pertanyaan terakhir ya, bukankah untuk pengamanan, pengawasan, review dana kampung atau ADK itu ada pemerintah daerah? Dan pemerintah daerah tentu punya perangkat lagi di bawahnya, ada inspektorat, ada dinas pemberdayaan kampung, ada kecamatan yang mereview itu semua. Apakah kejaksaan tidak terlalu jauh melangkahi tugas itu gitu? Ini harus kami tanyakan gitu. Karena kan masih ada mereka gitu. Kenapa langsung kejaksaan turun? Silakan Pak. Oke, memang benar yang dikatakan Pak Salam tadi. Itu adalah sarana filter gitu kan, untuk memverifikasi benar nggak laporan yang dibuat oleh masing-masing kampung ini. Tapi itu lagi saya tegaskan kembali, hal itu bukan menjadi bagian kami. Bukan menjadi bagian yang harus kami perhatikan. Kenapa nih kok sudah diperiksa oleh inspektorat, sudah diperiksa oleh BPMKD, terus jaksaan turun. Justru itu menjadi data pendukung nantinya, Pak. Oke, apakah sama? Benar. Karena itu tadi, makanya saya katakan bahwa dalam proses pemeriksaan kami nanti itu menjadi bagian. Makanya jadi kalau ternyata antara temuan kejaksaan dengan laporan yang ada tidak sama, berarti ada pihak lain juga ikut melindungi. Pasti seperti itu, kan gitu. Cuma yang saya harus beri pemahaman kepada masalah maupun masyarakat bahwa itu merupakan langkah yang nanti akan kami tempuh untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan guna pengungkapan suatu perkara. Pasti akan kami libatkan teman-teman di inspektorat. Kita akan minta keterangan di kecamatan. Kita akan minta keterangan di badan pemberdayaan. Karena ini adalah pihak-pihak yang juga turut bertanggung jawab. Kalau saya katakan, gitu loh. Boleh tahu nggak kampung apa aja yang sudah diperiksa di sini? Nah itu dia. Kalau masih off the record ya. Yang kami tahu sih di Talisayan ada, di Biduk-Biduk ada, di Maratua ada, di Kelai ada 4 atau 6 gitu. Yang kami tahu itu. Apakah itu benar? Yang jelas seperti ini Pak Salam, mungkin untuk kepentingan pemeriksaan belum dulu ya. Yang jelas untuk penggunaan dana kampung kita sudah tetap fokus. Cuma kampung yang mana yang akan kita lakukan tindak lanjut, nah itu akan nanti kami akan tidak nanya kampung yang tidak lanjut, yang sedang diperiksa saja. Sedang berjalan. Mungkin Pak Salam bisa menggali keterangan itu lagi ke pihak lain. Oke lah. Karena untuk sekarang kalau itu kita konfirmasi kembali, ya tadi saya jelaskan ada kepentingan pemeriksaan yang akan itu kami hormati, kami hargai, kami tidak mau mengganggu proses pemeriksaan kalau itu dipandang akan mengganggu ya. Meskipun sebenarnya kalau hanya sekedar nama kampung ndaklah ganggu gitu kan. Tapi ya ketika itu jawaban Pak Christian ya kami hargain itu. Oke, terakhir Pak Christian, apa yang mau Pak Christian sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau, khususnya aparatur kampung yang ada 100 di Kabupaten Berau ini kaitannya dengan aktivitas kejaksaan turun ke kampung dalam rangka pemeriksaan dana kampung. Silakan. Terima kasih Salam atas kesempatannya. Yang jelas perlu kami tegaskan dengan turunnya
atau dilakukannya survei lah ibaratnya itu kalau kami mau Survei Mas ya? Ya oke lah. atau pengumpulan data keterangan. Supplancer. Atau pengumpulan data dan keterangan. Oke. Itu tidak menjadi hal yang membuat aparat kampung atau pemerintah ragu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nggak perlu ragu. Sekarang justru jadi pertanyaan. Kalau yang seperti kata Pak Salam katakan tadi, justru menjadi kekhawatiran. Loh, sekarang kami turun itu justru pengen memberi pemahaman bagaimana penggunaan dana kampung, kerawanannya seperti apa, titik kerawanan seperti apa gitu loh. Oke. Nah, pun nanti ternyata dalam pemeriksaan kami temukan, ya itu tadi kembali ada instrumen yang akan kami tempuh. Mungkin seperti yang katakan Pak Salam tadi, ketika nanti hasil pemeriksaan kita temukan, pertama niat jahatnya tidak nampak, itu pertama. Terus kedua, mungkin kerugian negara yang timbul tidak menimbulkan permasalahan yang besar, ya mungkin nilainya dianggap Kecil lah. minimal. Ya, kecil lah. Itu kita bisa lakukan tindakan pembinaan. Artinya suruh balikin aja. Siap. Perbaiki administrasi. Siap. Namun sebaliknya, jika dalam penanganan atau nanti bisa kita temukan ada etika tidak baik, mens reanya sudah muncul, niat jahatnya dari awal, Ulang-ulang. bukan berulang-ulang, terus timbul kerugian negara. Kerugian negaranya signifikan. Signifikan. Mau tidak mau ditindak. Mau namanya kita melakukan secara profesional, ya mau nggak mau prosesnya. Dan itu jelas di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu merupakan suatu kejahatan, gitu loh. Sehingga nggak usah ragu bagi kepala kampung atau operator kampung untuk melaksanakan. Justru dengan pemeriksaan ini menjadi proses bagi teman-teman di aparat kampung untuk mengetahui mana titik rawan itu. Karena terus terang yang kita banyak temukan ini masih sejauh ini kesalahan administrasi, Pak. Nah, mungkin saya kasih satu sampel lah. Misalnya dalam proses peng-SPJ-an. Hampir beberapa kampung itu membuat dokumen pelaporan realisasi tidak lengkap. Nah itu, tidak lengkap. Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang Desa, proses pencairan dana keuangan, itu sudah hal yang melanggar ibaratnya. Meskipun sebenarnya masih bisa dimaklumin loh, karena belum tentu mereka paham. Karena kita bicaranya level kampung. Itu tadi saya katakan, masih ada yang harus kita dalamin. Oke. Kembali kepada Apakah niat jahat memang niatnya? ya, atau itu tadi. Kalau hanya tatanannya, oh ternyata kesalahan teknis. Fisiknya memang dilakukan. Ternyata Alfa di administrasi aja. Ternyata kesalahan hanya ada di administrasi. Ya udah kita lakukan. Artinya tidak ada niat. Tidak ada niat. Ya oke. Gitu. Tidak sengaja lah. Jadi saya ketidaktahuan. Ya. Baik Pak Christian, itu dulu. Kami berharap semoga memang sebagaimana Pak Christian sampaikan bahwa kejaksaan memang niatnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi hanya untuk pengamanan dana kampung. Dan apabila memang nanti ditemukan penyimpangan, selama itu tidak kelewatan dan tidak ada niat jahat, tidak berulang-ulang, kerugian negara tidak signifikan, maka hanya pembinaan. Semoga memang itu bisa tercapai seperti itu. Dan kami Perlu saya berharap harap juga Pak Salam, jadi biar masyarakat pun tahu bahwa agar pemerintah daerah ini lebih memfokuskan untuk pengawasan dana kampung ini. Oke. Karena saya lihat fungsi tadi itu perangkat-perangkatnya seperti inspektorat, kecamatan ini masih minim juga. Oke. Saya perhatikan. Nah kebetulan juga pas kami kesini tadi kami ketemu DPMK ya, ada Pak Sudirman, ada Ibu siapa, ada Bapak siapa yang lagi diperiksa tuh kayaknya kan kaitannya dengan ini. Nanti kita lanjut part 2-nya lah setelah pengembangan pemeriksaan. Itu yang saya maksudkan, harapan kami setelah pemeriksaan, kejaksaan bisa terbuka sama media untuk menyampaikan hasilnya. Benar, karena itu saya anggap juga jadi pembelajaran. Jadi tahu nih rawan-rawannya di mana. Karena kalau kita hanya dapat di permukaan saja, hanya melihat bahwa itu tadi yang seperti Pak Salam katakan, ini kenapa kejaksaan hanya turun, tapi nggak mengetahui hasilnya, nanti akan menjadi imbang gitu. Oke. Nah melalui ini juga sebelum kami akhiri, melalui ini ketika ini tayang nanti, apabila pemerintah Kabupaten Berau, baik itu Bupati, Sekda, DPMK, Inspektorat melihat tayangan ini kemudian merasa perlu menjelaskan sesuatu, kami pasti akan beri ruang. Tetapi kalau misalnya pihak-pihak itu dalam tanda kutip
agak segan, Iya, iya. tidak mau memberikan hak jawab, itu terserah pada Anda. Yang jelas kami kasih ruang untuk itu. Baik Pak Christian, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, Terus terima sehat. kasih. Sama-sama, sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang.